Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang hadir pada webinar saya kali ini dengan tema visualisasi data. Kemudian perkenalkan dulu, saya Anis Banawati di 3 Sistem Informasi Akuntansi dari Universitas Bina Sarana Informatika, mahasiswa MSIB Kampus Merdeka batch 6 bisa AI Academy, Studi Independen Data Science. Tujuan pembahasan pada webinar ini yang pertama, memahami apa itu visualisasi data. Kemudian yang kedua, memahami mengapa visualisasi data itu penting. Yang ketiga, memahami tipe-tipe visualisasi data. Yang keempat, memahami penggunaan visualisasi yang baik. Sudah ada agenda pembahasannya. Yang pertama, pengertian visualisasi data. Yang kedua, pentingnya visualisasi data. Yang ketiga, tipe-tipe visualisasi data. Yang keempat, tools visualisasi data. Kemudian yang pertama ini ada pengertian visualisasi data. Visualisasi data adalah proses membuat representasi visual dari data. Ini merupakan alat yang ampuh untuk menjelajahi kumpulan data yang besar dan kompleks. Memvisualisasikan data membantu pengguna untuk memahami pola, tren, hubungan, dan outlier yang tersembunyi di dalam data yang besar dan kompleks. Nah, data dalam konteks yang lebih luas, visualisasi data juga dapat didefinisikan sebagai bentuk grafis atau visual dari data dan informasi. Teknik ini mengacu pada cara mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuatnya sebagai objek visual seperti titik, garis, atau batang dalam grafik. Visualisasi data bukan hanya ilmu tetapi juga seni. Ilmu mengikat kita pada panduan dan aturan ilmiah, sementara seni memungkinkan kita menggabungkan variabel dan elemen grafis untuk menciptakan visual data yang efektif dan menarik. Visualisasi data juga memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama, mempresentasikan data dan informasi. Ini mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna. Kemudian yang kedua, membantu eksplorasi data, yaitu memahami pola tren dan hubungan dalam data yang kompleks. Kemudian yang ketiga, metode untuk menganalisis data, memberikan perspektif pada cerita data dan memperjelas rangkaian cerita secara kronologis. Kemudian yang kedua ada pentingnya visualisasi data. Visualisasi data memiliki peran yang sangat penting dalam dunia analisis data dan komunikasi informasi. Ini ada memahami data lebih cepat. Ini memungkinkan kita untuk melihat pola tren dan hubungan dalam data secara lebih cepat daripada hanya melihat angka-angka mentah. Grafik dan diagram membantu kita mengenali informasi dengan lebih mudah dan intuitif. Kemudian ada komunikasi efektif. Visualisasi data adalah alat yang kuat untuk berkomunikasi dengan audiens. Ketika kita ingin menjelaskan temuan atau hasil analisis grafik dan visualisasi membantu menggambarkan cerita dengan cara yang lebih jelas dan menarik. Kemudian ada mengungkap insight. Dalam data yang kompleks, terdapat ada wawasan yang tersembunyi. Visualisasi data membantu kita menemukan pola-pola ini, mengidentifikasi anomali, dan menggali lebih dalam ke dalam data.
Kemudian yang keempat ini ada pendukung pengambilan keputusan. Ketika kita memiliki banyak data, membuat keputusan yang baik bisa sulit. Visualisasi data membantu kita memahami implikasi dari pilihan yang mungkin dan memberikan pandangan yang lebih baik tentang konsekuensi dari keputusan tersebut. Kemudian ada meningkatkan presentasi. Dalam presentasi bisnis atau akademis, visualisasi data membuat materi lebih menarik dan mudah diikuti. Grafik dan diagram membantu audiens memahami informasi dengan baik. Kemudian ada menggabungkan data. Dengan visualisasi data, kita dapat menggabungkan data dari berbagai sumber dan menggambarkannya dalam satu tampilan. Ini membantu kita melihat hubungan antara variabel dan mengidentifikasi korelasi. Kemudian pembahasan yang ketiga ada tipe-tipe visualisasi data. Berikut ini adalah beberapa tipe visualisasi data yang umum digunakan. Ada line chart, bar chart, pie chart, box plot, scatter plot. Line chart ini digunakan untuk menunjukkan tren atau perubahan dalam data sepanjang waktu. Grafik garis menghubungkan titik-titik data dengan garis, memvisualisasikan perubahan secara kontinu. Kemudian bar chart, ini menunjukkan perbandingan antara kategori atau kelompok data. Setiap data mewakili nilai dari suatu variabel dan dapat berdiri secara horizontal atau vertikal. Kemudian pie chart. Pie chart ini menunjukkan bagian-bagian dari suatu keseluruhan, cocok untuk menggambarkan proporsi atau persentase dari kategori tertentu. Kemudian ada box plot ini menunjukkan distribusi statistik dasar seperti kuartil, median, dan rentang dalam kumpulan data, berguna untuk mengidentifikasi outlier dan melihat variabilitas data. Kemudian ada scatter plot. Scatter plot ini menggambarkan hubungan antara dua variabel numerik. Titik-titik data tersebar di bidang grafik, membantu kita melihat korelasi atau pola hubungan. Nah, pemilihan tipe visualisasi harus disesuaikan dengan tujuan analisis dan karakteristik data yang ingin disajikan. Kemudian pembahasan yang keempat ini tools visualisasi data. Tools visualisasi data ada beragam, ada pemrograman R atau pemrograman Python, terus ada pakai spreadsheet atau Excel, terus ada juga yang pakai BI tools atau data visualisasi tools, ini seperti Tableau, Looker Studio, Power BI, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya pakai pemrograman R atau Python ini capable memiliki kemampuan untuk menghandle lebih volume yang lebih besar dari data daripada Excel. Kemudian kalau dari Excel ini is not for processing like set ini kurang untuk memproses data yang lebih besar, ini kurang untuk kalau misalnya pakai Excel. Nah, ini kalau dalam jutaan record. Kalau ini capable of handling much larger volumes of data than Excel. Ini dapat menghandle data yang volumenya lebih besar daripada Excel. Able to do more for advanced statistical hypothesis testing dan statistical modeling. Tapi ini dapat untuk lebih advance dalam melakukan statistical hypothesis dan statistical modeling. Terus the built-in in statistical analysis is too simple and has little practical value. Ini dapat membuat statistical analysis untuk menjadi lebih sederhana dan sedikit
proof. Kemudian have some basic statistical analysis and some of them have ability to integrate with Python or R. Ini dapat basic statistical analysis seperti dapat untuk mengintegrasikan dengan pemrograman Python atau pemrograman R. Ini dapat menghandle banyak data. Kalau ini limited data source, datanya limited. Kalau untuk Excel, kemudian kalau ini yang BITOS dapat menghandle multiple data. Kemudian masuk ke case study menggunakan pemrograman Python. Data visualization with Matplotlib and Seaborn. Untuk melakukan penggunaan data visualization, pertama itu mengimport libraries yang diperlukan. Ada libraries Matplotlib sama Seaborn. Libraries Matplotlib, library plotting dan visualisasi untuk Python. Kita akan menggunakan modul pplot dari Matplotlib sebagai konvensi sering diimpor sebagai PLT. Kemudian ada library Seaborn. Ini library visualisasi data yang mudah digunakan dalam bahasa pemrograman Python yang dibangun di atas library Matplotlib dan memungkinkan membuat chart yang bagus hanya dengan beberapa baris kode. Terus ini penggunaan import Matplotlib, pplot as PLT, import Seaborn as SNS. Kemudian ini ada line chart. Line chart ini menampilkan informasi sebagai serangkaian titik kata atau penanda. Line chart berfungsi langsung dengan Matplotlib. Kita memiliki beberapa garis dalam satu diagram garis, mengubah warna, mengubah jenis garis, dan banyak lagi. Kita ambil contoh untuk memahami dan menerjemahkan ide line chart. Ini ada contoh data. Kita perlu menampilkan atau memplot velocity object pertama. Nah, pertama ini mengcreate time list. Kemudian mengcreate velocity of the first object, tadi membuat velocity pada objek pertama. Kemudian mengcreate velocity of the second object, mengcreate velocity objek kedua. Kemudian dia run. Kemudian selanjutnya untuk membuat visualisasinya, kita menggunakan fungsi plot untuk menggambarkan line chart plt.plot, terus buka time ininya, variabelnya, terus variabel velocity objek pertama. Kita membuat velocity yang pertama kemudian kita dapat menggunakan plot function untuk menggambarkan line chart. Ini menggambarkan line chart velocity objek kedua dengan plt.plot variable time terus variable velocity objek kedua. Kemudian untuk menggabungkan dua velocity dari dua objek menggunakan plt.plot dari dua point. Ini hasil dari visualisasi datanya.
kita dapat mengambil judul untuk grafik menggunakan PLT title dengan memberikan judul velocity of object. Ini font size ini untuk memberikan ukuran pada judulnya, besar ukurannya. Kalau misalnya 20 segini, kalau 10 menjadi lebih kecil. PLT show ini untuk menampilkan grafik yang telah di-create tadi. Kemudian ada fungsi legend. Fungsi legend ini untuk mendeskripsikan elemen dari grafik yang telah dibuat. Ini grafiknya objek pertama dan objek kedua. Kemudian untuk memanggil fungsi legendnya menggunakan PLT legend, kurung buka, terus kurung buka siku, terus objek yang akan digunakan objek 1 dan objek 2. Kemudian untuk memberikan title atau memberikan keterangan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Sebelumnya kan belum ada keterangan di sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk memberi keterangannya menggunakan PLT X label dengan menambahkan keterangan time, terus font size-nya disesuaikan, font size-nya. Kemudian untuk memberi keterangan pada ini, pada Y label-nya, velocity of object, font size-nya 12. Kemudian untuk membuat grafik lebih indah dan lebih menarik, ini biasanya menambahkan line width. Line width ini untuk membuat line-nya ini lebih tebal. Kalau tadi kan ini agak tipis, terus kalau ini lebih tebal dengan menambahkan line width. Kalau misalnya line width ini menjadi lebih tebal. Kemudian bagaimana cara membuat grafik? Kita menggunakan fungsi bernama figur untuk untuk membesarkan grafis, yaitu ukurannya 14,8. Ini menjadi lebih besar ukuran ini grafiknya. Terus ada visualisasi scatter plot. Dalam scatter plot, nilai dua variabel diplot sebagai titik pada grid 2 dimensi. Selain itu, kita juga dapat menggunakan variabel ketiga untuk menentukan ukuran atau warna titik. Menggunakan PLT scatter untuk meng-create grafik scatter. Kemudian ini memasukkan variabelnya. Kemudian C ini untuk memberikan warna pada titik-titik scatternya, titik-titiknya. Kemudian S ini untuk ini poin ininya, titiknya. Nah, kalau 100 ini lebih besar, kalau misalnya ini untuk mengatur ukurannya, kalau 50 ini kalau 50 ini menjadi lebih kecil ukuran titiknya. Jadi S ini untuk mengukur, untuk memberikan ukuran pada titik-titiknya. Kalau alpha ini untuk
memperjelas atau menajamkan titiknya. Kalau misalnya angkanya 0,1 warna biru, ini terlihat samar. Jadi untuk memperjelas ininya titiknya menggunakan 0,8 atau 0,8 yang lebih jelas. Oke, baik, ini slide-nya sudah tertampil lagi. Ini data visualization with Matplotlib and Seaborn. Yang pertama ini import libraries yang diperlukan tadi, library Matplotlib, terus Seaborn. Library Matplotlib ini library plotting dan visualisasi untuk Python. Kita akan menggunakan modul plot dari Matplotlib sebagai konvensi, sering diimpor sebagai PLT. Kemudian dari Seaborn, library visualisasi data yang mudah digunakan dalam bahasa pemrograman Python yang dibangun di atas library Matplotlib dan memungkinkan membuat chart yang bagus hanya dengan beberapa baris kode. Terus ini untuk mengimportnya dengan import Matplotlib, plot, SPLT. Kemudian untuk mengimport library Seaborn dengan import Seaborn SNS. Kemudian untuk visualisasi line chart. Line chart menampilkan informasi sebagai serangkaian titik, data atau penanda. Line chart berfungsi langsung sebagai Matplotlib. Kita memiliki beberapa garis dalam satu diagram garis, warna, mengubah jenis garis, dan banyak lagi. Ini untuk mencoba memahami, menerjemahkan ide line chartnya. Ini yang pertama, create time list, menuliskan variabel time, terus memasukkan array-nya, kemudian create velocity objek pertama dengan memasukkan variabel objek pertama, masukkan array-nya, kemudian create velocity objek kedua, array-nya, kemudian setelah itu jalan. Kemudian untuk menggambarkan line chart menggunakan plot variabel type, kemudian variabel velocity objek pertama. Terus akan tampil grafik seperti ini. Kemudian untuk menggambarkan line chart pada velocity objek 2. Kemudian setelah di-run akan menampilkan grafik velocity objek kedua. Kemudian untuk menggabungkan dua velocity grafik dengan menggunakan plt.plot pada dua waktu tersebut, kemudian akan menampilkan dua grafik velocity objek dan velocity 1 dan velocity objek 2. Kemudian untuk mengambil judul pada grafik ini dengan menggunakan plt title dengan menambahkan keterangan velocity
of object, velocity dari objek kedua. Kalau font size ini untuk membuat tulisan dari titel mengubah ukuran titelnya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Terus PLT Show untuk menampilkan grafiknya. Kemudian ada fungsi legend ini untuk mendeskripsikan dari elemen grafik. Ada objek pertama dan objek kedua. Nah, untuk memanggil legend ini menggunakan plt.legend objek pertama dan objek kedua. Terus membuat title for x ini. Ya. Ini membuat keterangan pada sumbu x dan sumbu y menggunakan pltx label, terus variabelnya ini keterangannya type, konsep ini untuk mengatur ukuran hurufnya, terus plt.y label dengan menambahkan keterangan velocity of object, konsep untuk mengukur besar ini ya tulisannya. Kemudian plt legend dari objek yang menambahkan. Terus untuk membuat grafik lebih bagus atau lebih baik ini menggunakan ini line width. Line width ini untuk membuat grafik ini menjadi lebih tebal atau lebih tipis. Ini menggunakan width. Kalau misalnya ini akan tebal, kalau misalnya ganti ke ini lebih tipis. Ini jadi lebih tebal lagi dengan menggunakan line width. Kemudian buat grafik lebih besar, tadi kan grafiknya besarnya ini, terus untuk menjadi ini tuh menggunakan figure big size, plt figure big size 14,8, jadi ukurannya grafiknya lebih besar. Kemudian ada scatter plot. Dalam scatter plot, nilai dua variabel diplot sebagai titik pada titik dua dimensi. Selain itu, kita juga dapat menggunakan variabel ketiga untuk menentukan ukuran warna titik. Plt scatter untuk membuat grafik scatternya. Kemudian pada titik poin tersebut, terus S ini untuk memberikan pada titik tersebut, misal 50. Ini ukuran titiknya lebih kecil. Kemudian apa ini untuk lihat lebih jelas. Kalau misalnya menggunakan 0,4, ini terlihat lebih samar. Jadi untuk membuat titiknya lebih jelas menggunakan 0,8 atau yang lebih besar. Kemudian color pada library itu ada B itu blue, C green, L red, C cyan, M magenta, Y yellow, K itu black, terus W white,
Terus untuk chart selanjutnya yaitu bar chart. Bar chart ini adalah jenis grafik yang digunakan untuk mewakili data dalam bentuk bar atau batang. Setiap batang dalam bar chart mewakili nilai dari kategori atau variabel tertentu. Untuk membuat grafik bar chart, asumsikan memiliki dataset dari sales handphone, name of HP, ini memasukkan arraynya nama-nama merek handphone, kemudian sales of HP, jumlah penjualannya, dan membuat bar chartnya dengan PLT, width, size, untuk mengukur besar grafiknya, kemudian PLT bar memasukkan nama variabelnya, name of HP, kemudian sales of HP, kemudian untuk memberikan warnanya menggunakan blue, orange, green, red, purple. Untuk memberikan titel dan label, judul dan label, menggunakan PLT title, penjualan handphone per merek, kemudian PLT X label, untuk memberikan keterangan pada sumbu X, kemudian PLT Y label untuk memberikan keterangan pada sumbu Y, kemudian menampilkan dengan PLT show. Ini menggunakan library Matplotlib. Kemudian kalau menggunakan library Seaborn, PLT video untuk membuat ukuran grafiknya, kemudian menggunakan library Seaborn sns.plot dengan sumbu X-nya, menggunakan variabel name of HP, kemudian sumbu Y-nya dari variabel sales of HP. Kemudian untuk memberikan warnanya menggunakan bright. Kalau untuk pemberian warna bisa dilihat dari ini, DTF Seaborn untuk melihat warna. Teman-teman bisa untuk menggunakan warnanya melalui ini HTTP Seaborn ini. Untuk tutorial warnanya bisa menggunakan warna-warna yang ada di sini. Nah, ini tab 10 pastel, ada bright, deep, color clean, dark, dan masih banyak lagi. Kemudian ini kalau untuk membuat grafik pada pie chart, ini untuk mengukur ukuran grafiknya, widthnya 8, heightnya 6, lebarnya 8, tingginya 6. Kemudian ini ada autopack ini untuk membuat tampilan dari grafik tersebut menjadi presentasi. Kemudian kalau untuk membuat grafik pie chart seperti ada shadow sama dengan true. Ini untuk menampilkan shadow pada grafik pie chart. Kemudian kalau untuk mengekspornya menggunakan export, ini membuat salah satu bagiannya seperti ini menggunakan export. Kemudian ada
Selanjutnya, box plot. Box plot dibuat untuk menampilkan ringkasan kumpulan nilai data yang memiliki properti seperti minimum kuartil pertama, median ketiga, dan maksimum. Dalam box plot, sebuah box dibuat dari kuartil pertama ke kuartil ketiga. Garis vertikal yang melewati kotak ini disebut median. Nilai maksimum pada box plot ini nilai tinggi dalam sampel, minimum nilai terendah dalam sampel. Q1 adalah median untuk nilai sampel yang tepat, kedua adalah median sampel setelah memasangnya, kemudian ketiga adalah nilai median untuk nilai kiri sampel. Box plot digunakan untuk memvisualisasikan ringkasan dari statistik satu kumpulan data, menampilkan atribut distribusi seperti tentang dan distribusi data. Untuk membuat grafiknya, kita mengasumsikan dari list dari array my sample. Ini ada graph size-nya menggunakan PLT Graph Size, dan untuk menampilkan grafik box plot-nya menggunakan PLT Box Plot my sample dari variabel my sample. Kemudian ini jika menggunakan library Seaborn. Kalau tadi menggunakan library Matplotlib. Kemudian setelah membuat plot, kita dapat melihat beberapa ringkasan statistik untuk data kita. Box plot menunjukkan median kumpulan data, garis vertikal di tengah, serta rentang interkuartil ujung kotak, serta nilai minimum dan maksimum kumpulan data. Kemudian lanjut ke case study. Case study ini menggunakan dataset supermarket sales yang diambil dari Kaggle. Ini ada atribut information, invoice ID, page, city, customer, gender, product line, unit price, quantity, price, total, date, time, charges, gross margin percentage, gross income, rating. Ini untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive-nya. Kemudian mengimport library yang diperlukan. Import D, import Matplotlib, plot as PLT, import Seaborn as SNS. Kemudian untuk meload data atau membaca data dengan TF sama dengan PD lib CSV dengan mengisikan directory dari data disimpan. Kemudian df.head ini untuk menampilkan raw data top 5, raw data top 5, kemudian tf-info ini untuk menampilkan info dari kolom-kolom yang ada pada dataset tersebut, kemudian menampilkan dari tipe dari data di dataset tersebut. Kemudian df-describe untuk menampilkan summary statistik dari data tersebut. Kemudian untuk membuat visualisasi
dari daily sales dengan pertama mengconvert kolom that menggunakan pd to that time tf, kemudian dimasukkan that, jadi untuk mengconvert ke that time, terus convert ke numerik. Ini df total tadi pakainya data tipenya float, ini diubah ke numerik menggunakan pd.toNumerik. Kemudian untuk memvisualisasikannya, daily sales memvisualisasikan penjualan sales per hari menggunakan library Matplotlib dan Seaborn PLT feature untuk membuat besar grafiknya, fix size-nya, ukurannya. Kemudian SNS line plot untuk mengcreate plotnya dengan sumbu X-nya that, kemudian sumbu Y-nya total berdasarkan data dari data frame TF. Kemudian PLTX labelnya dengan memberi keterangan that, PLT label untuk memberikan keterangan pada sumbu Y total sales, PLT show untuk menampilkan grafiknya. Kemudian untuk memvisualisasi dari produk line dengan membuat data frame baru produk TF, PD data frame TF produk .value count produk TF, kemudian baru memvisualisasikan dari produk line PLT feature fix size-nya ukurannya 14,8 dengan memvisualisasi yang kliknya dengan library Seaborn dari data produk TF, data frame yang baru tadi, ini produk TF yang telah kita. Kemudian dengan sumbu X-nya produk TF, unicorn, terus memberi warna menggunakan warna color clean. PLT title untuk memberikan judul pada grafik barcode-nya. Ini untuk membuat grafik ini. Kemudian untuk importing customer per city, ini membuat data frame place DF dengan PD data frame DF dari city, kolom city, kemudian .value count, kemudian place DF, kemudian untuk memvisualisasikan distribution of customer per city menggunakan library Seaborn sns.barcode data place DF dari data frame yang dibuat tadi, dengan sumbu X-nya PageDF.index, sumbu Y-nya PageDF.count, lalu memberikan warnanya menggunakan warna bright. Kemudian PLT itu untuk memberikan judul pada grafiknya. Kemudian export untuk membuat visualisasi dashboard. Ini untuk sumbu X-nya,
Bentuknya menggunakan dari kolom quantity dan kolom cp. Ini kemudian export dari good. Jadi fixed size-nya ukuran grafiknya 10,6, di labelnya quantity. Dari grafik ini dapat bisa dilihat customer persitinya. Setiap customer rata-rata pada Mandalay City ada membeli sebanyak 5, kemudian dari Naitau 6, kemudian Yakun 5. Kemudian untuk memvisualisasikan menggunakan scatter. Untuk memvisualisasikan scatter menggunakan plt.scatter df total, df text 5%, kemudian S ini untuk mengukur titik-titik pada scatternya, untuk memberi warna pada scatternya, grafik scatter, plt title untuk memberi judul pada grafik scatter plotnya, plt x label untuk memberi keterangan pada sumbu x, plt y label untuk memberikan keterangan pada sumbu y, kemudian untuk menampilkan grafiknya menggunakan plt show. Dari analisis data dan wawasan dari visualisasi data ini dapat dilihat dari kategori atau item produknya yang paling banyak terjual dari produk fashion accessories, kemudian selanjutnya setelah itu ada food and beverage, kemudian ada electronic accessories, sport and travel, kemudian ada home and lifestyle, kemudian ada health and beauty. Dari kategori dan item produk yang paling banyak terjual fashion accessories. Dari visualisasi tersebut, selain dapat melihat kategori dari item produk, juga tren penjualan produk tertentu dari waktu ke waktu menggunakan visualisasi line plot. Kesimpulannya, visualisasi data
mempermudah interpretasi informasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan pemahaman. Kemudian masuk ke diskusi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri webinar ini. Terima kasih. Ya, sebelumnya bisa on-cam dulu untuk presensi. Untuk teman-teman yang bisa on-cam dulu. Baik, untuk menyelesaikan webinar ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.